Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rumah Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta tak lupa teman-teman yang berbahagia. Kurang lebih 30 menit ke depan saya akan mereview materi apa yang saya resun. Materi pertama yakni dimensi kini, esok dan nanti, dan selayang pandang sejarah pendidikan Islam. Sejarah memiliki kekuatan dalam melahirkan nilai-nilai pembelajaran dari peristiwa terdahulu pada perkembangan dan kemajuan dimensi sekarang maupun yang akan datang. Adapun Islam menentukan kedudukan sejarah di tempat yang tertinggi, karena sejarah mengandung makna dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai-nilai kesejarahan baik langsung dan tidak langsung, yakni Al-Quran. Berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam sendiri merupakan proses pembentukan moral, akhlak, dan kepribadian manusia yang dilakukan oleh seseorang tenaga pendidik kepada seorang murid secara sistematis, tersusun, dan dengan menggunakan metode-metode atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Al-Quran menjadi gambaran teladan dan panduan yang mengandung nilai-nilai kesejarahan dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran pada setiap dimensi masa. Dalam perkembangan zaman yang akan selalu terdapat rangkaian dan rintangan yang akan datang serta tidak diharapkan kedatangannya. Dengan demikian, dari sejarah kita mampu mengambil pelajaran dan mulai beradaptasi, sehingga kita mampu mengimplementasikan pengalaman yang telah terjadi guna mempersiapkan diri menghadapi rangkaian terjadi dan rintangan yang akan datang. Selayang pandang sejarah pendidikan Islam. Awal mula pendidikan Islam lahir dan tumbuh. Proses pendidikan Islam pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah turunnya wahyu pertama. Selanjutnya, selayang pandang sejarah pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah turunnya wahyu Allah. Rasulullah SAW pun ditetapkan sebagai seseorang yang memiliki jiwa pendidik dan teladan bagi umat manusia. Pembelajaran pendidikan Islam dilakukan secara metode halaqah dan mata pelajaran membaca, menulis, dan mengamalkan Al-Quran. Dalam fase Rasulullah SAW dalam berdakwah, yang pertama dakwah di Mekah, yang kedua ada di dakwah di Madinah. Dakwah di Mekah. Pada periode dakwah di Mekah, Rasulullah SAW menanamkan pendidikan akhlak sebagai prioritas dalam pembelajaran pendidikan Islam. Di samping pendidikan akhlak disertai dengan pendidikan agama meliputi ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua, dakwah di Madinah. Di Madinah, pendidikan Islam menjadi lebih baik dan berkembangkan dikarenakan adanya materi pembelajaran yang baru dan lembaga pendidikan yang baru. Mata pelajaran yang baru yakni meliputi sosial, politik, dan cara bermasyarakat. Dan berikutnya, lembaga pendidikan yang baru ialah mendirikan masjid dan rumah sahabat untuk mengajar pada kala itu. Masa perkembangan pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam ditandai dengan dimulainya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar yang mengirim
pendidikan Islam difasilitasi dengan berbagai kebutuhan seperti lembaga pendidikan yang tersistematis, disertai lahirnya tokoh-tokoh keilmuan dan ulama yang masyhur. Sehingga perkembangan pendidikan Islam semakin cepat, luas, dan menyebar. Pendidikan Islam tersebar hingga benua Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar lagi di wilayah Asia. Selain itu, bahasa Arab menjadi bahasa resmi standarisasi di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam telah tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia yang masuk dalam wilayah penyebaran kekuasaan Islam. Tepatnya pada masa Khalifah Ja'far al-Ma'mun al-Mansur, kekhalifahan Ja'far al-Mansur hingga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban pada kala itu. Tidak hanya membahas pendidikan Islam saja, melainkan hingga sains, politik, dan filsafat. Kesadaran tinggi atas pentingnya ilmu pengetahuan menjadikan kemajuan dan perkembangan pendidikan berjalan begitu pesat. Khalifah Harun ar-Rasyid membangun madrasah dan juga membangun Bait al-Hikmah yang merupakan perpustakaan keilmuan terbesar selama peradaban Islam tersebut, serta menjalankan proses penerjemahan ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Materi kedua yakni sejarah pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu, pengertian, ruang lingkup, manfaat, metode pengembangan, serta dalil-dalil tentang sejarah pendidikan Islam. Pengertian yang pertama yakni pengertian. Menurut Atiyah al-Abrashi, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya lebih sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, jasmani yang tegap, budi pekerti yang sempurna, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, hingga profesional dalam bekerja dan manis tutur katanya. Jadi ilmu pengetahuan Islam ialah suatu ilmu yang membicarakan tentang upaya pengembangan secara sistematis bagaimana proses pendidikan ajaran Islam melalui pembinaan, pembimbingan, dan pelatihan yang dilakukan oleh orang lain agar Islam dijadikan panutan. Inilah yang kemudian melahirkan suatu ilmu pendidikan Islam yang bersifat teoritis atau konsep dasarnya teori umum dan
kewajiban muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cukup sekian penjelasan sejarah pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Materi ketiga yakni sejarah pendidikan pra-Islam dan masa kerasulan. Model pendidikan pra-Islam. Bidang pendidikan masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola pendidikan keluarga yang diarahkan pada pemberian pembiasaan, keterampilan, sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh kehidupan keluarga. Menurut Munir Mursyid, pendidikan di negeri Arab pra-Islam dilaksanakan melalui peniruan dan cerita. Ilmu yang mereka kenal terbagi menjadi 3 bidang, yakni yang pertama, ilmu tentang nasab. Yang kedua, ilmu tentang ru'yah, ilmu pengetahuan ru'yah atau ilmu tentang mimpi. Yang ketiga, ada ilmu tenun atau ilmu sihir. Kaum Arab dikenal tidak bisa baca tulis atau disebut dengan ummi. Mereka hanya mengandalkan hafal dan otak serta meriwayatkan syair. Oleh karena itu, mereka tidak sama sekali memiliki buku untuk diwariskan kecuali dengan hal tersebut. Tujuan pendidikan pada masa itu bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk berkembang, untuk maju, yang secara aksiomatik bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Keluarga biasanya merupakan perantara utama dalam pendidikan bagi bangsa Baidwi. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira yang berisikan tentang perintah membaca. Setelah beberapa hari, Nabi Muhammad menerima wahyu kembali yang termaktub dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu, Nabi Muhammad SAW diberi tugas untuk mendidik dan mengajar Islam kepada penjuru Mekah. Setelah banyak yang masuk Islam, lalu Nabi Muhammad menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk pertemuan para sahabat-sahabat dan pengikutnya. Di sanalah Nabi mengajarkan dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran agama Islam. Bahkan di sanalah Nabi beribadah, Nabi sholat bersama sahabat-sahabatnya. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, menyatakan pendidikan pada masa Mekah yakni yang pertama pendidikan agama, hendaknya membaca dengan nama Allah dan tidak mempersekutukan Allah yang dimaksud dengan pendidikan agama tersebut. Yang kedua, ada pendidikan akliyah dan ilmiah. Yang dimaksud di sini adalah kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga, pendidikan aridat dan budi pekerti. Agar yang dimaksud sini adalah agar berbuat baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat, ada pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan ini untuk mementingkan kebersihan. Yang kedua, ada metode pendidikan. Metode pendidikan dalam fase di Mekah ini yakni dengan ceramah, dialog, sharing-sharing, perumpamaan, menceritakan kisah, pembiasaan, dan hafalan. Hal ini merupakan metode Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang ketiga, ada kurikulum pendidikan di Mekah. Kurikulum ini tetap mengacu kepada Al-Quran. Mau di Mekah, mau di Madinah, tetap saja kurikulum pendidikan Islam pada masa itu tetap mengacu pada Al-Quran. Yang kedua, ada pendidikan Islam pada masa
pertahanan dan keamanan dakwah Islam. Jadi kesimpulan dari pendidikan Islam di masa Rasulullah, baik periode Mekah maupun Madinah, yakni yang pertama periode Mekah terlebih dahulu, pendidikan yang bahas tentang tauhid, titik beratnya adalah menanamkan nilai tauhid ke dalam jiwa sikap individu agar mereka terjamin, agar mereka tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut dengan periode di Madinah. Pokok pendidikan pada periode Madinah adalah pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan di pendidikan tauhid di Mekah. Materi yang keempat yakni sejarah pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin atau Khalifah. Pada pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Pada awal pemerintahan digoncang oleh pemberontakan dari orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku Nabi, dan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Oleh karena itu, beliau memusatkan perhatiannya untuk memerangi pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan dapat mengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari Islam. Dengan demikian, dikirimlah pasukan untuk menumpas pemberontak di Yamamah. Dalam penumpasan ini, banyak umat Islam yang gugur, terdiri dari para sahabat Rasulullah SAW yang menghafal Al-Quran, sehingga mengurangi jumlah sahabat yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran tersebut. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah seorang Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Muhammad Husain Haikal juga menegaskan dalam bukunya bahwa gagasan munculnya ide kodifikasi Al-Quran di
melakukan dakwah dan tabligh serta mengajarkan agama Islam dengan giat. Selanjutnya, pola pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun ada sedikit jadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa sebelumnya, yakni Umar. Lalu di masa Utsman ini mereka diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah tersebut. Proses pelaksanaan pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah terjangkau oleh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Dan dari segi pusat pendidikan ini juga lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat. Ada satu ide cemerlang yang telah terjadi yang telah berpengaruh juga yang sangat luar biasa bagi pendidikan Islam, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan penyalinannya. Karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran, Khalifah Utsman memerintahkan tim penyalin, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Bila terjadi pertikaian, maka pendapat yang diambil adalah kepada dialek suku Quraisy. Selanjutnya, pola pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awal pemerintahan Ali sudah diguncang peperangan dengan Aisyah, istri Nabi, beserta Tolhah dan Abdullah bin Zubair karena kesalahpahaman dalam menyikapi kematian perang Jamal atau perang unta. Karena Aisyah memakai kendaraan unta, sehingga pada masa kekuasaan Ali tak pernah merasakan kedamaian. Sebetulnya tidak sehari pun keadaan stabil selama pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seseorang yang menangkal kain usang, jangankan menjadi baik, malah bertambah sobek. Tidak dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara. Meskipun tidak terhenti sama sekali, stabilitas pendidikan dan keamanan sosial merupakan syarat mutlak terjadinya perkembangan itu sendiri, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya, maupun pengembangan intelektual dan agama. Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan mendesak. Dan materi yang kelima, yakni sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah, yang meliputi halaqah, penyebaran Al-Quran, lahirnya ilmu hadis, lahirnya ilmu fikih, dan lahirnya kitab. Halaqah. Yang pertama, halaqah. Halaqah secara bahasa diambil dari kata halaqah, yaitu halqon, yang berarti lingkungan. Sedangkan menurut istilah, halaqah merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang membahas uraian-uraian keilmuan. Tujuan halaqah yakni terciptanya 10 sifat-sifat tarbiyah. Yang kedua ada tercapainya ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ada tercapainya produk
upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur aduk dengan hadis. Selanjutnya, lahirnya ilmu fikih. Sejarah perkembangan